Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Scott. Pagi hari ini saya, Pak Sigit Aswanto, akan mengajari kamu tentang pelajaran ekonomi di pagi hari ini. Pagi hari ini kamu sendirian ya? Iya Pak Sigit, betul. Ini saya sendirian Pak, karena memang ini yang pertama kali setelah ada COVID-19 ini saya pertama kali masuk Pak. Gitu Pak Sigit. Luar biasa, Scott. Tetap semangat, Scott ya. Untuk masa depan kamu sendiri, kamu tetap harus semangat untuk belajar dari mulai sekarang dan seterusnya. Gitu, Scott. Iya Pak Sigit. Oh iya Pak Sigit, untuk pagi hari ini kira-kira saya mau diberi materi apa Pak Sigit sehingga bisa mempersiapkan diri gitu Pak Sigit. Terima kasih Pak Sigit. Yes, Bapak suka sekali punya murid seperti kamu, Scott. Oke, untuk pertemuan yang pertama ini memang sudah saya rencang sebelumnya, Scott ya. Saya ingin membahas tentang perdagangan internasional. Scott sudah pernah mendengar istilah perdagangan internasional apa belum? Iya Pak, memang perdagangan internasional itu saya pernah Pak mendengar Pak, cuman pengertiannya secara detail saya belum begitu paham Pak. Mungkin Pak Sigit bisa menjelaskan ya Pak ya. Oke Scott, perkembangan teknologi dan era globalisasi dewasa ini memudahkan kita untuk mendapatkan barang-barang dari luar negeri. Jika kamu amati, banyak produk luar negeri yang dapat kita peroleh di dalam negeri dengan mudah. Misalnya ponsel, laptop, sepeda motor, dan barang-barang lainnya. Barang-barang impor tersebut dapat kita peroleh dengan mudah karena adanya perdagangan internasional. Tahukah kamu Scott, apakah perdagangan internasional itu? Mengapa sebuah negara perlu melakukan perdagangan internasional? Kemudian apa keuntungan dan kerugian melakukan perdagangan internasional itu? Apakah kamu sudah tahu Scott mengenai hal tersebut? Belum tahu Pak, ya. Penjelasannya bagaimana ya Pak Sigit? Jadi yang dimaksud dengan perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antar negara yang satu dengan negara yang lain. Sehingga bisa dikatakan perdagangan internasional adalah suatu kegiatan transaksi atau tukar-menukar barang atau jasa antar negara melalui kegiatan ekspor dan impor. Jadi inti dari kegiatan perdagangan internasional adalah ekspor dan impor. Perdagangan internasional itu sendiri ada yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral. Oh, begitu ya Pak ya. Terus bedanya apa Pak dengan perdagangan dalam negeri kalau kita bedakan dengan perdagangan internasional Pak Sigit? Ya, ada 6 perbedaan, Scott ya. Yang pertama adalah alat tukarnya. Kalau di dalam perdagangan internasional itu menggunakan valuta asing atau falas. Dalam perdagangan dalam negeri, alat tukarnya menggunakan mata uang dalam negeri, sehingga tidak ada falas. Yang kedua, perdagangan internasional itu berkaitan dengan peraturan atau ketentuan dari negara lain yang memiliki perbedaan sistem ekonomi, tarif pajak, standar mutu, dan lain-lain. Sedangkan dalam negeri berkaitan dengan kebijaksanaan pemerintah di dalam negeri yang berlaku sama bagi setiap kegiatan perdagangan. Kemudian yang ketiga,
Dalam perdagangan internasional, tata cara transaksi jual beli memakan waktu yang relatif lama karena jarak antara negara yang satu dengan negara yang lain relatif jauh, serta adanya prosedur ekspor dan impor yang rumit. Sedangkan di dalam perdagangan dalam negeri, tata cara transaksi jual beli relatif lebih cepat. Begitu, Scott. Sudah dimengerti? Iya Pak, cukup dimengerti Pak. Terus perbedaan yang keempat sampai 6 apa Pak? Perbedaan yang keempat adalah dalam perdagangan internasional, yaitu cara pembayarannya lebih rumit dan beresiko tinggi. Sedangkan dalam perdagangan dalam negeri, cara pembayarannya lebih praktis dan mudah, serta resikonya rendah. Kemudian yang kelima, dalam perdagangan internasional, barang-barang dagangan harus memenuhi standar mutu internasional. Sedangkan dalam perdagangan dalam negeri, standar mutu barang-barang dagangan relatif lebih rendah dari barang-barang ekspor. Kemudian yang terakhir atau yang keenam, dalam perdagangan internasional lebih peka terhadap kemajuan iptek. Sedangkan dalam perdagangan dalam negeri kurang peka terhadap kemajuan iptek. Kira-kira begitu dalam perdagangan internasional itu sendiri. Ada beberapa faktor pendorong perdagangan internasional. Kamu Scott, kira-kira sudah tahu faktor apa saja itu? Iya Pak Sigit, saya tahu Pak. Faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama adalah perbedaan kemampuan produksi, kemudian yang kedua perbedaan sumber daya manusia, yang ketiga perbedaan sumber daya alam, kemudian yang keempat perbedaan iklim dan kesuburan tanah, yang kelima perbedaan kondisi geografi, kemudian perbedaan kemajuan iptek, kemudian kesamaan selera atas suatu barang, dan yang terakhir adalah perbedaan kebudayaan dan gaya hidup. Kira-kira begitu Pak Sigit, enggak? Betul Scott. Jadi dari faktor pendorong itu kemudian akan ada manfaat yang diperoleh dari negara-negara yang bekerja sama. Adapun manfaatnya adalah memenuhi kebutuhan dalam negeri, memperluas pasar, kemudian negara pengekspor akan memperoleh devisa. Terus setiap negara dapat mengadakan spesialisasi produksi, kemudian dapat mendorong kegiatan ekonomi suatu negara, dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara, dan yang terpenting dapat mendorong kemajuan iptek. Kemudian selain itu juga ada beberapa hambatan yang ada di dalam perdagangan internasional. Kamu sudah tahu belum, Scott? Ya, ini nganu ya Pak, setahu saya ya Pak. Jadi perbedaannya Pak, perbedaan mata uang antara negara pengekspor dan pengimpor itu menghambat Pak. Kemudian yang kedua, adanya kebijakan impor yang dilakukan suatu negara. Yang ketiga, perbedaan bahasa antar negara pengekspor dan pengimpor. Kemudian yang keempat Pak, adanya perbedaan ketentuan atau peraturan. Kemudian yang kelima, adanya organisasi ekonomi yang mementingkan negara anggotanya. Kemudian proses dan prosedur ekspor impor yang panjang dan lama Pak. Kemudian yang terakhir adalah adanya perang yang dialami suatu negara dan adanya perompak Pak Sigit. Betul enggak itu Pak Sigit? Ya, betul Scott. Ya, saya kira Scott untuk pertemuan pada pagi hari ini saya cukupi dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat bagi dunia pendidikan di Indonesia, terutama untuk kamu Scott sebagai generasi penerus. Saya Pak Sigit, Guru SMA 1 Meranggen, mengucapkan terima kasih, dan juga semoga apa yang saya sampaikan ini kalau ada kesalahan dimaafkan. Dan apabila ada manfaatnya, semoga menjadi berguna bagi kita semuanya.
Itu Scott. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampay jumpa sahabat pecinta Daniel Pendidikan. Terima kasih sahabatku.